Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Strategi Iklan, Viral Marketing, dan EWOM Produk Le Minerale terhadap minat pembelian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Adilaye dengan NIM 19059016, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Bagian pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Masyarakat tentunya sangat butuh air minum, tetapi ketersediaan air yang layak minum dalam arti berkualitas dan juga terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh masyarakat, sehingga memunculkan inovasi bagi perusahaan yang menggarap air minum untuk mengemasnya dalam bentuk air minum dalam kemasan. Pada masa sekarang ini, banyak masyarakat lebih menyukai produk air mineral yang lebih alami karena tuntutan kebutuhan. Di samping itu, karena kesibukan masyarakat yang menyebabkan mereka lebih memilih produk instan. Maka dari itu, perusahaan yang menggarap bisnis AMDK pun semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar produk air mineral. Air mineral adalah sebuah merek air minum dalam kemasan di Indonesia yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya yang merupakan anak perusahaan dari PT Mayora Indah yang bergerak di bidang minuman. Untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen, Air Le Mineral gencar melakukan promosi untuk menarik minat beli dari konsumen dengan melalui media elektronik maupun media cetak dengan menampilkan kelebihan dari produk tersebut. Nah, dalam menawarkan produknya, Le Mineral melakukan berbagai strategi yaitu pengaruh iklan, viral marketing, dan juga EWOM dalam pemasaran produknya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh strategi iklan TV produk Le Mineral. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh viral marketing produk Le Mineral. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh EWOM pada produk Le Mineral dalam minat pembelian konsumen. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu media massa. Media massa berperan ganda dalam periklanan, yaitu menyediakan pengetahuan teknologi pengiriman pesan yang aktif mengambil bagian di dalam menentukan pesan apa yang harus dikirimkan oleh siapa kepada siapa dan kapan. Yang kedua yaitu periklanan. Menurut Saladin 2006-183 mengemukakan pengertian periklanan sebagai berikut. Periklanan adalah suatu bentuk penyajian yang sifatnya non-personal dan promosi ide, barang-barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor. Tujuan periklanan yaitu untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan. Yang ketiga yaitu iklan televisi. Iklan televisi telah mengangkat medium iklan ke dalam konteks yang sangat kompleks namun jelas, berimajinasi namun konseptual, penuh fantasi namun nyata. Yang keempat yaitu kelebihan dan kelemahan iklan di televisi. Kelebihan iklan di televisi, efisiensi biaya, dampak yang kuat, pengaruh yang kuat, ideal bagi pelanggan eceran, terkait erat dengan media lain. Kelemahan iklan televisi yaitu biaya besar, khalayak yang tidak selektif, kesulitan teknis. Yang kelima yaitu kualitas barang yang ditunjukkan dalam iklan. Menurut Deming 1982 halaman 176 yang dikutip oleh Nasution pada tahun 2005 halaman 3, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Yang ketujuh yaitu harga barang dalam iklan. Harga menjadi salah satu pertimbangan konsumen untuk membeli. Harga setiap produk sejenis yang berbeda-beda. Berikut definisi harga menurut para ahli. Pengertian harga menurut William J. Stanton, terjemahan Y. Yamanto, tahun 1989, halaman 308, yang dikutip oleh Fajar Laksana, tahun 2008, halaman 105 adalah jumlah uang atau kemungkinan ditambah beberapa barang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Yang ketujuh yaitu brand image dalam iklan. Dalam buku Fandi Tijono
tahun 2019 halaman 23 dijelaskan, merek sebagai citra merupakan serangkaian asosiasi yang dipersiapkan oleh individu sepanjang waktu, sebagai hasil pengalaman langsung maupun tidak langsung atas sebuah merek. Selanjutnya yaitu viral marketing. Kunci dari viral marketing adalah mendapatkan pengunjung website dan merekomendasikannya pada mereka yang nantinya akan dianggap tertarik. Mereka akan menghubungkan pesan tersebut kepada konsumen potensial yang akan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan, serta merekomendasikannya kepada konsumen lain. Selanjutnya yaitu electronic word of mouth. Menurut Cheng and Lee, tahun 2012 halaman 219 menjelaskan bahwa electronic word of mouth merupakan komunikasi dan pertukaran informasi antara konsumen lama dan konsumen baru dengan menggunakan perkembangan teknologi seperti forum diskusi online, papan buletin elektronik, news group, blog, situs review, dan situs jejaring sosial yang memfasilitasi pertukaran informasi di antara komunikator. Yang terakhir yaitu minat beli konsumen. Minat beli adalah keinginan yang muncul dari diri konsumen terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan dan pembelajaran konsumen terhadap suatu produk. Konsumen yang memiliki minat beli terhadap suatu produk menunjukkan adanya perhatian dan rasa senang terhadap produk yang diikuti realisasi berupa perilaku membeli. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian menurut Sugiono, metode penelitian dalam pendekatan ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau benda. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Selanjutnya populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melihat pengaruh iklan, viral marketing, dan dan punya niat untuk membeli air minum merek Le Mineral di Universitas Negeri Padang. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 konsumen yang tertarik dalam membeli air minum dalam kemasan Le Mineral di Universitas Negeri Padang karena pengaruh iklan, pengaruh viral marketing, pengaruh dari produk Le Mineral ini. Teknik pengumpulan data, teknik yang akan dilakukan melalui kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Itu menurut Sugiono tahun 2017 halaman 199. Selanjutnya teknik analisis data. Saya menggunakan analisis deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2019 147, analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu mengolah data mentah ke dalam bentuk frekuensi, persentase, dan rata-rata. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara memberikan tanda checklist pada pernyataan yang sudah penulis susun. Adapun dalam pernyataan dicantumkan 5 pilihan yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sehingga responden hanya perlu memilih salah satu pernyataan yang menurut mereka sesuai dengan apa yang mereka alami dan rasakan. 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 sama dengan tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sama dengan sangat setuju. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin seperti terlihat pada tabel, yaitu berdasarkan tabel didominasi oleh perempuan sebanyak 60% atau sebanyak 18 orang, sedangkan responden laki-laki sebanyak 40% atau 12 orang. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden berjenis kelamin perempuan. Deskripsi responden berdasarkan usia.
Berdasarkan tabel tersebut, responden didominasi berusia 21-25 tahun sebanyak 63% atau sebanyak 19 responden, terdapat 37% atau sebanyak 11 responden yang berusia 15-20 tahun, sedangkan responden yang berusia 26-30 tahun sebanyak 0% atau 0 responden. Deskripsi responden berdasarkan asal. Dari tabel menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari Sumatera Barat, yaitu sebesar 80%, sedangkan responden yang berasal dari daerah lainnya sebesar 20%. Deskripsi berdasarkan pendapatan per bulan. Tabel menunjukkan klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendapatan per bulan. Diketahui mayoritas berpendapatan kurang dari sejuta, yaitu sebesar 90%, sedangkan responden yang berpendapatan antara 1 juta sampai 3 juta sebesar 7%, dan yang berpendapatan sebesar 3 juta sebesar 3%. Nah, selanjutnya yaitu saya juga menggunakan skala interval menurut Nur Hasana dengan rumus I sama dengan R per K. I sama dengan interval, R sama dengan range, dan K sama dengan jumlah kelas. Skala interval juga bisa dilihat pada tabel yang tertera di PPT, seperti ini. Dari hasil uji variabel iklan seperti yang tertera pada tabel, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa rata-rata skor untuk variabel iklan adalah 400. Hal ini menunjukkan persepsi konsumen terhadap iklan Le Minerale berada pada kategori tinggi. Yang kedua, viral marketing berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa rata-rata skor total untuk variabel viral marketing adalah 4,01. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap marketing tentang produk Le Minerale berada pada kategori tinggi. Selanjutnya yaitu EWAM. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa rata-rata total untuk variabel elektronik word of mouth adalah 4,15. Hal ini menunjukkan persepsi konsumen terhadap EWAM tentang produk Le Minerale berada pada kategori yang tinggi. Maka diperoleh kesimpulan, pengaruh iklan, viral marketing, dan EWAM secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Viral marketing berpengaruh terhadap minat beli konsumen produk Le Minerale. EWAM berpengaruh terhadap minat beli konsumen produk Le Minerale. Saran bagi perusahaan terkait iklan, berdasarkan pernyataan kuesioner variabel iklan, rata-rata skor terendah variabel promosi berada pada pernyataan nomor 6, yaitu Le Minerale membangun masyarakat melalui program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Penulis menyarankan agar perusahaan terus mengoptimalkan CSR dari produk Le Minerale ini. Selanjutnya terkait viral marketing, berdasarkan item pernyataan kuesioner variabel viral marketing, rata-rata skor terendah variabel viral marketing berada pada pernyataan nomor 6, yaitu melalui viral marketing saya bisa melihat dan mengetahui produk Le Minerale melalui email dan aplikasi. Penulis menyarankan agar perusahaan terus mengoptimalkan program melakukan viral marketing melalui email dan aplikasi atau website dari produk Le Minerale ini. Selanjutnya terkait EWAM, berdasarkan item pernyataan kuesioner variabel EWAM, rata-rata skor terendah berada pada pernyataan nomor 6, yaitu melalui komentar ketidakpuasan konsumen lain dalam media sosial mempengaruhi minat beli saya pada produk Le Minerale. Penulis menyarankan agar perusahaan terus mengoptimalkan kualitas produk agar konsumen berkomentar puas terhadap produk Le Minerale ini. Selanjutnya bagi peneliti yang selanjutnya, saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya adalah dengan mengembangkan variabel-variabel penelitian menjadi lebih luas sehingga keakuratan dalam data dapat dicapai dengan baik. Dalam penelitian ini, penulis hanya bisa menjelaskan pengaruh iklan, viral marketing, dan EWAM terhadap minat beli konsumen pada produk Le Minerale. Penulis juga dapat lebih memperhatikan pemilihan responden dan sekiranya mewakili di dalam penelitian sehingga mereka mampu memberikan data yang lebih akurat lagi. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan, saya banyak minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.